Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat disayangkan sekali guys, channel utama kita, Counter Story, kena ban dari YouTube. Akunnya dihapus oleh pihak YouTube karena salah upload. Tapi yes, oke, Mimin ambil sisi positifnya saja. Kedepannya harus lebih berhati-hati. Dan ini adalah video terakhir yang Mimin upload di Counter Story sebelum kena ban. Setelah Ziwei mengalahkan Kiao, dia lalu datang membawa rusa peri itu ke kediaman Kiao untuk menyerahkan rusa peri itu. Ziwei beralasan bahwa hal itu adalah kompensasi cedera dari Kiao pada pertandingan sebelumnya. Singkat cerita, di sebuah tempat yang bernama Stasiun Paksi Baichao, dan seseorang berkata apakah itu Tang Lingjiu? Ziwei terlihat senang berada di sana. Ia berkata, harta banyak, aku datang. Sistem berkata, jangan terlalu bangga akan hal itu. Itu terlalu dini. Tidak semua orang strateginya akan semulus seperti yang dilakukan Kiao. Mendengar ucapan sistem, Ziwei berkata, jangan khawatir, aku sudah punya rencana. Ziwei kemudian berjalan ke arah kerumunan orang. Ziwei berkata, seharusnya di dekat sini. Di kerumunan itu terdapat seorang gadis. Orang-orang berkata kepada gadis itu, serahkan apa yang kamu curi. Jika kamu tidak menyerahkan spirit grace-nya, kamu tidak akan bisa pergi dari sini. Dijelaskan bahwa di sini sebelumnya, sistem telah memberikan misi kepada Ziwei. Dan target selanjutnya adalah Lingjiu yang telah muncul di sana. Ziwei kemudian menuju ke arah kerumunan itu dan bertanya apa yang telah terjadi. Orang-orang di sana menjelaskan bahwa gadis itu telah mencuri ramuan berharga dari toko obat. Secara spesifiknya juga mereka kurang begitu tahu. Tapi toko obat Kicau Tang adalah toko obat yang dioperasikan oleh Paksi Baichao. Gadis yang bernama Ling Jiu itu menjelaskan, aku baru saja datang untuk membeli benih tanaman. Aku tidak pernah mencuri apapun dari sini, ucapnya dengan lantang. Lalu seseorang memegang tangan gadis itu dan berkata, lalu bagaimana kamu menjelaskan ini kepada kami? Lalu mereka kemudian menghina gadis itu. Mereka mengatakan bahwa kelakuannya itu menurun dari ibunya. Di sini Ling Jiu berkata, cepat minta maaf. Orang-orang di sana berkata, tadi saya berniat membiarkan kamu pergi, tetapi sekarang saya berubah pikiran. Pada saat orang-orang itu sudah siap untuk menghajar Jiu Lingyu, tiba-tiba saja sebuah tangan besar mencengkram tubuh Ling Jiu. Dan ternyata itu adalah Ziwei yang menggunakan sebuah alat berbentuk tangan raksasa untuk menyelamatkan Ling Jiu. Ziwei berkata beberapa saudara Paksi Baichao menindas seorang gadis kecil. Apa itu masuk akal? Orang-orang yang mengejar Ling Jiu berkata dia tidak mengakui bahwa dia telah mencuri spirit grace dari toko Kicau Tang kami. Karena itu kami mengajari dia agar tidak mencuri lagi. Jadi kalian mengatakan bahwa gadis kecil ini mencuri spirit grace dari toko kalian? Apa kalian ada bukti? Orang-orang di sana berkata bahwa spirit grace ini adalah ramuan yang penting di Paksi Baichao kita. Dan lihat penampilan dia, apa dia memenuhi syarat memilikinya? Lalu dari mana asal spirit grace-nya jika dia tidak mencuri? Cepat, habisi pria itu, ucap salah seorang darinya. Ziwei berkata, tunggu, bagaimana jika gadis kecil ini dapat membuktikannya? Bagaimana jika kita bertaruh, dan yang kalah akan berlutut memanggil ayah? Oh, bertaruh, apa kamu pikir kami akan bertaruh denganmu? Ziwei berkata, kemudian lihat apa yang ada di pakaian Anda, dan tunjukkan kepada semua orang. Orang-orang dari Paksi Baichao itu kemudian merogoh kantongnya, dan menemukan sebuah spirit grace dalam sakunya. Melihat hal itu, mereka semua terkejut dan keheranan. Bagaimana ini? Ziwei berkata, jika dia mencuri spirit grace itu, maka apa yang ada di tanganmu sekarang? Jadi gadis kecil itu tidak mencuri spirit grace, tapi mereka menjebak gadis itu. Bagaimana murid Paksi Baichao bisa melakukan itu? Sebenarnya mereka sedang menindas gadis itu, ucap orang-orang di sana. Kalian ingin mati, ucap salah seorang dari Paksi Baichao yang terlihat sedang marah dan mengeluarkan kekuatannya. Namun salah seorang menghentikannya yang ternyata merupakan Penatua Su.
Si Wei berkata, kita telah bertaruh tadi, cepatlah berlutut dan meminta maaf pada gadis ini. Tetua Su berkata, apa yang terjadi hari ini adalah kesalahpahaman. Pak Si Bai Chou tidak akan kehilangan martabat hanya karena ramuan yang tidak diketahui asal-usulnya. Jadi mari kita lupakan saja. Ayo kita pergi. Mereka kemudian pergi dari tempat itu. Tetua Su itu kemudian pergi bersama dengan bawahannya dari tempat itu. Apa kamu baik-baik saja gadis kecil? Tanya Ziwei kepada Ling Jiu. Aku baik-baik saja, ucap Ling Jiu sambil pergi dari sana. Di sini sistem berkata, apa kamu lupa misinya? Mengapa kamu tidak mengejarnya? Apa kamu akan membiarkannya pergi begitu saja? Bahkan jika aku mengejarnya, itu akan menjadi membosankan. Jangan khawatir, semuanya masih dalam rencanaku. Aku punya rencana sendiri, ucap Siwei kepada sistem. Beberapa waktu kemudian, Siwei telah terlihat bersantai di bawah sebuah pohon besar, sedang bermain remi bersama dengan seseorang. Hari berganti, 3 hari kemudian, Siwei masih terlihat saja berbaring bersantai. Dia tertidur di atas sebuah dahan pohon. Siwei kemudian mendapatkan transmisi pesan dari rusa peri. Di sana ia memperlihatkan Kiao. Siwei berkata, saudara rusa luar biasa. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Di sebuah tempat yang sepertinya merupakan tempat perjudian, Siwei terlihat berlari karena sedang dikejar oleh beberapa orang. Siwei bersembunyi. Sistem bertanya, apakah itu semua masih rencanamu? Kamu tidak melakukan apapun selama 3 hari ini, kecuali berkeliaran. Kamu tidak melupakan misi sistem, kan? Ziwei berkata, Xiao Ye, sebentar lagi rencanaku akan dijalankan. Benarkah? Ketika Suse datang, aku melihat sekilas bahwa Tang Lingjiu memiliki aura permusuhan yang kuat terhadap Suse di Paksi Bai Chou. Pada saat itu, aku merasa bisa mengetahui masalah apa yang terjadi di antara mereka. Kemungkinan itu akan menjadi terobosan besar dalam misi Tang Lingjiu. Dan jika kamu ingin mengetahui masalah itu, cara terbaik adalah dengan pergi ke pasar gelap. Mendengar itu, sistem yang bernama Xiao Ye berkata, jadi itu sebabnya kamu sengaja mengalah kepada kedua paman itu, bahkan dengan menjadi Hue untuk menemani bibi itu. Xiao Ye, tidak ada cara lain. Tetapi aku tidak menyanyiakan usahaku karena aku masih mendapat beberapa informasi yang sangat berguna. Menurut paman, sepupu dan bibinya, kematian ibu Tang Lingjiu itu berkaitan dengan penatua Suse dari faksi Bai Chou. Di sini, sistem berkata, kamu sangat hebat. Lalu mengapa dia membiarkan kamu pergi hari itu? Ziwei berkata, orang selalu bersimpati kepada orang lemah dan gadis kecil dengan alasan apapun. Jika murid mereka terjerat, itu akan merusak reputasi faksi Bai Chou dan karena itu, penatua dari Bai Chou datang mengakhirinya. Itu juga menunjukkan citra toleransi dan kemurahan hati faksi Bai Chou. Kata penatua Su tidak pernah mengklarifikasi masalah gadis kecil itu. Dan trik yang telah aku lakukan diabaikan olehnya dengan kata itu. Sudah jelas seperti rubah tua yang menyembunyikan sesuatu. Xiao Ye berkata, mengapa otak kamu begitu aneh akhir-akhir ini?